Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, eh, di sini perkenalkan nama saya Atika Ramadhani dengan NIM 253700047. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu proyek akhir pendidikan kewarganegaraan. Yang mana adapun laporan kami itu berjudul Banjir di Kawasan Tunggul Hitam, Wujud Kepedulian Mahasiswa Terhadap Lingkungan dan Kemanusiaan. Adapun yang melatar belakangi laporan ini yaitu banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya pada tahun 2025 itu terjadi banjir di kawasan Tunggul Hitam yang termasuk wilayah yang rentan banjir ketika terjadinya hujan lebat atau curah hujan yang tinggi dan kapasitas drainase yang belum optimal. Selain itu, banjir berdampak pada rumah warga, fasilitas umum, dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah, dengan itu dibutuhkan kepedulian dan partisipasi berbagai pihak, termasuk mahasiswa dalam mengatasi dan juga mitigasi bencana. Kemudian, adapun tujuan dari proyek kami yaitu mengamati kondisi banjir di kawasan Tunggul Hitam secara langsung. Kemudian mendokumentasikan dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dan empati mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Dan yang keempat, menumbuhkan nilai tanggung jawab sebagai warga negara yang peduli lingkungan dan kemanusiaan. Nah, adapun objek dan lokasi sasaran, yakni itu lokasinya di Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian adapun objeknya yaitu pemukiman warga yang terdampak genangan banjir, area pemakaman yang terendam air banjir, fasilitas usaha masyarakat yang terdampak, dan bagaimana evakuasi warga menggunakan perahu karet oleh petugas BNPB pada saat banjir terjadi. Nah, metode pelaksanaan yaitu dengan menggunakan metode observasi lapangan, yang mana pengamatan langsung ke lokasi dengan melakukan wawancara kepada warga di lokasi yang terdampak banjir. Kemudian dokumentasi banjir, pengambilan foto dan video kondisi banjir serta dampaknya itu kami ambil dari berbagai sumber dan kajian dan analisis penyebab, dampak dan solusi banjir di kawasan tersebut. Penyusunan laporan dan video proyek ini yaitu kami laksanakan dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 7 Mei, 7 Juni hari ini. Kemudian hasil observasi, yakni kami menemukan foto dan video, itu ada dokumentasi lapangan. Itu kami ambil dari berbagai sumber. Kemudian di sana terlihat warga yang dievakuasi itu ada 7 orang, yang mana titik genangan itu ada 4 titik dan fasilitas yang terdampak itu ada 3. Dampak banjir di kawasan Tunggul Hitam, yakni permukiman warga terendam hingga ketinggian tertentu. Jalan lingkungan tergenang yang menghambat mobilitas warga, area pemakaman terdampak genangan air banjir, kemudian aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat terganggu. Nah, yang mana ketika terjadinya banjir, itu masyarakat rata-rata itu hampir tidak kesulitan untuk beraktivitas. Banyak rumah masyarakat yang tergenang air, kemudian mengalami kerusakan, yang mana ini menghambat pekerjaan, bisa seperti warung. Warung itu tutup pada saat banjir dan bisa mengalami kerugian. Kemudian ada fasilitas yang rusak seperti rumah yang terbawa arus, kemudian juga ada seperti membutuhkan tenaga ekstra oleh masyarakat untuk membersihkan rumah yang terkena dampak banjir. Kemudian
ada evakuasi warga dilakukan oleh petugas BNPB dengan perahu karet. Ini yang berhasil kami cari eh, dokumentasinya, yaitu dilakukan oleh petugas BNPB. Namun, kenyataannya di lapangan itu banyak sekali yang membantu proses evakuasi. Bisa dari relawan ataupun dari organisasi-organisasi lainnya atau dinas-dinas lainnya. Kemudian kita masuk kepada faktor penyebab banjir di Tunggul Hitam. Nah, di sini saat penyusunan laporan, kami pun bertanya-tanya apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya banjir, yakni yang pertama curah hujan tinggi dalam waktu singkat melampaui kapasitas saluran. Seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Desember sampai Januari, bulan Desember 2025 sampai Januari 2026 itu curah hujan tinggi dan ekstrim, yang mana banyak saluran air yang tersumbat, arus sungai yang deras yang menyebabkan terjadinya banjir dan kerusakan fasilitas seperti eh, ada jambak yang runtuh, kemudian rumah yang terbawa arus, barang-barang masyarakat yang terbawa arus, dan lain sebagainya. Kemudian hal ini itu menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan Tunggul Hitam, yakni kapasitas saluran. Jadi drainase itu tidak mampu menampung banyak air. Air itu sulit keluar ketika di terjadi curah hujan yang deras. Kemudian kapasitas drainase belum optimal dan perlu diperbaikan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa kapasitas drainase yang belum optimal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir ketika curah hujan yang tinggi dan tidak kurangnya penyerapan. Kemudian berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Tunggul Hitam ini merupakan daerah yang padat akan penduduk, yang kurang akan lahan untuk menyerap air. Jadi, kemudian ada pertumbuhan pemukiman tidak memperhatikan tata ruang lingkungan. Jadi, susunan susunan dari perumahan atau pola pola ruang yang ada di Tunggul Hitam itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab banjir karena tidak memperhatikan tata ruang lingkungan, yang mana di tempat itu air meresap misalnya dijadikan pemukiman, tentu akan mengenangi atau mengalir ke tempat tersebut. Kemudian refleksi kelompok pembelajaran yang diperoleh. Nah, di sini kami mendapatkan refleksi atau eh, yakni pembelajaran itu menumbuhkan rasa empati kepada korban bencana banjir. Kita sebagai makhluk sosial harus memiliki rasa empati untuk saling membantu, tolong menolong kepada sesama manusia dan warga negara Indonesia khususnya. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial sebagai mahasiswa dan warga negara. Kita sebagai mahasiswa yang akan menuju generasi emas itu memerlukan berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan observasi. Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? Dengan melakukan penelitian. Seperti yang telah kami lakukan, yang di sini telah kami susun laporannya. Kemudian memahami pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan lingkungan. Nah, kemudian menyadari pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga mahasiswa. Jadi, eh, dari laporan kami tersebut dapat kami simpulkan bahwa banjir di Tunggul Hitam berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Yang mana ketika telah kami
lakukan observasi, kami wawancara kepada warga sekitar, itu dijelaskan bahwa warga mengalami kerugian, baik kerugian waktu, finansial, dan kerusakan akan bangunan rumah. Penanganan memerlukan kerjasama semua pihak. Mahasiswa berperan aktif dalam meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan. Ya, dari kesimpulan tersebut, dari pembahasan tadi, kami menyarankan, adapun saran dari kami yaitu menjaga kebersihan saluran drainase secara rutin, meningkatkan kapasitas infrastruktur saluran air, aktif berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana, serta memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, jadi bersama kita bisa untuk lingkungan, untuk kemanusiaan, dan untuk Indonesia. Sekian dari saya Atika Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.